Halo, selamat datang di channel tutorial. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Jadi di channel ini saya banyak memberikan tutorial tentang Excel, ada juga Word dan PowerPoint. Tapi secara khusus di video ini, untuk teman-teman pemula yang baru menggunakan Excel, di video ini kita mau belajar sama-sama untuk belajar Excel dari nol ya. Jadi di sini saya memposisikan diri saya adalah buta Excel sama sekali. Saya baru pertama kali buka Excel. Apa aja sih yang perlu kalian ketahui atau fitur-fitur apa aja yang ada di Excel, cara pakai Excel, dan juga pengertian dari istilah-istilah di Excel ya. Misalnya baris itu apa, kolom itu apa. Nah, yuk langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, di sini saya akan buka untuk Microsoft Excel-nya. Saya gunakan Microsoft Excel yang versi 2016 ya. Tapi kalau kalian menggunakan versi Excel yang lainnya, kalian juga bisa tetap simak video ini. Mungkin ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak banyak ya. Kita langsung saja. Nah, kalau kita buka di Microsoft Excel, nanti kalian mungkin tampilannya seperti ini ya, secara garis besar. Dimana di sini nanti ada berbagai template juga yang bisa kalian pilih untuk mulai menggunakan Excel. Di sini mungkin ada untuk sales report, monthly, time card, dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya sih kalau di Excel lain tuh ada banyak sih templatenya, tapi di Excel saya ada beberapa template saja. Ini bisa dipilih. Nah, karena kita baru ya menggunakan Excel, kita bisa menggunakan yang blank workbook atau yang kosong seperti ini ya. Biasanya kita menggunakan kosongan seperti ini. Nah, kita bisa perbesar ini lembar kerjanya. Di sini ada untuk zoom in dan zoom out ya, untuk perbesar seperti ini dan untuk perkecil seperti ini. Oke, kita perbesar. Nah, di sini saya akan memperkenalkan fitur apa aja yang ada di Excel ya. Kita mulai dari di bagian atas ini. Kalau kalian perhatikan ada berbagai macam menu ya. Ada file, home, insert, layout, formula, data, review, dan view. Jadi ini adalah 8 ya, 8 tab menu yang bisa kita gunakan untuk mengelola data di Excel. Jadi 9 tab menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau kalian perhatikan di bagian tab menu home, di sini ada berbagai macam tools atau fitur. Nah, ini di bagian bawah kalau kalian klik home ataupun insert, ini dinamakan dengan ribbon ya, ribbon. Jadi ini adalah ribbon. Nah, terus nanti dibagi menjadi beberapa grup, misalnya ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Ini maksudnya adalah grup-grup ya. Jadi dibagi menjadi grup-grup sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, nah video sebelumnya dari channel ini juga sudah pernah membahas tentang apa saja fitur atau tools yang ada di bagian menu home, insert, pack layout, formula, data. Kalian bisa simak juga di video sebelumnya dari channel ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengenal beberapa istilah yang ada di Excel, jadi supaya kalian gak bingung ya. Pertama-tama mungkin kalian pernah dengar pertanyaan apa itu baris, apa itu kolom ya dalam Excel. Nah, kolom sendiri adalah sebuah kotak sel ya dari atas ke bawah. Jadi dimulai dari A sampai dengan, kita geser layarnya sampai dengan huruf Z. Nanti kolomnya bakal dilanjutkan ke AA, AB, AC, dan seterusnya ya. Jadi dari atas ke bawah ini dinamakan dengan kolom. Dari A sampai Z ke bawah itu dinamai dengan kolom. Sedangkan baris ini adalah kotak sel yang mendatar ya, atau bentuknya horizontal ke samping seperti ini dinamakan dengan baris ya. Jadi kalau kolom dia bentuknya kolom A, B, C, D, dia ke bawah ya, selalu diikuti dengan huruf. Sedangkan kalau baris dia yang
horizontal atau diikuti dengan angka ya. Jadi baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi itu adalah perbedaan dari baris dan kolom. Kalian sudah bisa mengerti ya. Sedangkan kalau untuk sel itu adalah kotak-kotak kecil yang ada di sini ya. Ini namanya sel. Nah, kalau kita blok beberapa sel seperti ini dinamakan dengan range. Yang bisa kita blok seperti ini namanya range. Sedangkan untuk ini yang kotak-kotak namanya sel. Nah, kalau kita klik selnya di sini, ini adalah sel yang aktif ya. Nah, untuk selnya ini juga punya nama ya, masing-masing sel ini. Nah, cara memberi namanya adalah kita lihat misalnya di sel yang ini yang kita klik, ini adalah sel A1 ya. Kenapa sel A1? Kalian bisa perhatikan di sini muncul sel yang aktif. A1 ini adalah karena dia persimpangan dari kolom A dan baris pertama ya. Jadi A1. Kalau dia di sini ini berarti sel keberapa? Sel B2 ya. Sesuai ya, di sini ada keterangan sel yang aktifnya. Ini adalah sel C1. Lalu ini adalah sel B5 seperti itu. Nah, di Excel juga dalam satu file ya, kita bisa membuat banyak lembar kerja. Ini adalah lembar kerja untuk sheet 1. Jadi ada yang namanya sheet 1. Kalau kita tambah di sini ada sheet 2. Jadi ini lembar kerja ya. Ini lembar kerja pertama dan ini lembar kerja kedua. Nah, menarik di sini untuk lembar kerjanya kita bisa kasih nama dengan cara klik kanan lalu rename. Misalnya di sini kita kasih nama lembar kerja 1. Kemudian yang kedua kita rename juga lembar kerja 2 seperti ini. Oke, jadi mudah sekali ya. Kemudian fitur apa lagi yang ada di Excel yang perlu kalian ketahui? Di sini untuk geser ya, geser lembar kerjanya bisa juga dengan klik di sini. Lalu di sini untuk geser ke bawah ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada fitur untuk minimize seperti ini ya. Minimize seperti ini supaya dia perkecil. Kalau full tinggal klik lagi di sini. Untuk sembunyikan klik yang ini seperti ini. Oke, jadi mudah sekali ya sebenarnya kalau kalian sudah tahu. Dan di sini juga ada simbol ini untuk nge-save ya, atau menyimpan file Excel seperti itu. Oke, sekarang kalau kita sudah mengenal beberapa fitur atau tools yang ada di Excel, kita mau coba untuk kerjakan contoh ya, contoh dalam menggunakan Excel. Misalnya di sini saya mau buat data untuk stok ya, stok buah toko Talita. Jadi ketika kalian mau menuliskan sebuah keterangan atau kalimat, kalian tinggal klik aja selnya lalu langsung tuliskan menggunakan keyboard kalian ya. Setelah itu kita buat lagi di sini misalnya ada nama buah. Nah, kita bisa beralih ke sel berikutnya dengan cara klik selnya, atau kalian juga bisa menggunakan tanda panah di keyboard untuk ke samping seperti ini. Kita tulis lagi stok buah, ke samping harga per kilo. Oke, seperti ini ya misalnya ya contoh datanya. Nah ini karena tulisannya terlalu panjang ya, jadi dia nggak full. Kalian gak usah khawatir, kalian bisa memperbesar kolomnya ini dengan cara kalian tempatkan pointernya di bagian kolomnya. Nah nanti kursornya ini bakal berubah ya, jadi seperti tanda tambah yang bisa digeser ke kanan untuk perbesar kolomnya seperti ini. Nah, nggak hanya kolom, di bagian baris ini juga bisa kalian perbesar ya, dengan cara tempatkan pointernya di sini sampai simbolnya berubah lalu kalian tarik ke bawah seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba kita tuliskan ya, misalnya di sini ada buah pisang, ke bawah jambu, anggur,
Nah, misalnya kalau kalian nggak sengaja nih ada salah tulis atau salah ketik seperti ini ya, gimana cara editnya? Nah, cara editnya itu kalian tinggal klik selnya, lalu kalian klik 2 kali, maka secara otomatis nanti bakal ada garis kedap-kedip ini ya. Maksudnya kita bisa edit, kita bisa hapus menggunakan backspace atau delete di keyboard, lalu kita tuliskan yang benar seperti ini. Nah, kita tinggal beralih ke sel berikutnya kalau sudah selesai. Jadi, nah ini bisa kita lanjutkan datanya. Misalnya kita isi di sini. Oke, kita juga bisa tulis harga misalnya ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, ini adalah salah satu tutorial dasar ya untuk menggunakan Excel dalam kebutuhan sehari-hari ya. Kita sudah membahas tadi mulai dari fitur-fiturnya apa aja yang ada di Excel, kemudian cara menggunakannya dan istilah-istilah yang umum ya, yang umum di Excel yang perlu kalian ketahui. Oke, sampai sini dulu ya tutorialnya. Kita sudah belajar mulai dari nol ya, mulai dari nggak tahu apa-apa tentang Excel. Nah, jika kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa tonton episode berikutnya dari channel ini ya. Jadi, jangan lupa subscribe dan like jika kalian nggak ingin ketinggalan video terbaru. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah simak channel tutorial. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.